Shalom. Tuhan kita dahsyat. Dia ingin supaya saudara mengalami, bukan hanya mendengar, tapi mengalami. Ya, mengalami apa? Suasana kerajaan. Tiap hari kita mesti berdoa, Bapa kami yang di sorga. Nah, jaga hubungan lebih dulu, ya. Dan saudara mesti punya roh, spirit apa keanakan, sonship. Jadi jangan merasa, wah saya bisa. Tapi saudara sangat membutuhkan yang namanya Bapak. Kalau orang sudah memulai dengan start yang baik, tiap hari aku butuh Bapak, membapai aku, menjaga aku, memproteksi, bahkan penyedia. Dan saya percaya kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau tidak akan kekurangan apapun. Haleluya. Saudaraku, suasana kerajaan ini perlu dijaga. Oleh karena itu, orang Israel waktu mereka berjalan selama 40 tahun, mereka harus konsentrasi pada satu tempat yang disebut Bait Allah. Ya, di sini ada kemah, di mana Allah mau juga berjalan bersama. Dia mau menyertai tiap hari dengan tiang awan, tiang api, dikasih makan tiap hari dengan mana dari sorga. Itulah perjalanan yang luar biasa. Nah, untuk supaya saudara mengalami suasana kerajaan, maka lebih dahulu kehadirannya itu harus saudara tanggapi. Di mana 1 Tawarikh 17 ayat 14 mengatakan, dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku. Lebih dulu dalam rumah, ya. Dan, nah, ada kata penghubung di situ. Kalau engkau mau ditegakkan dalam rumahnya Tuhan, makanya kita ini berada dalam rumahnya Tuhan. Kita mau ditegakkan lebih dulu, spirit kita ditegakkan dalam perhimpunan di rumah Tuhan. Dan kalau kita mau, dikatakan, dan dalam kerajaanku. Ya, jadi start point, Tuhan mau supaya saudara ini mau dijadikan rumahnya Tuhan. Tidak tahukah kamu buat tubuhmu itu bait Allah. Jadi kalau kita mau menjadikan diri kita ini rumahnya Tuhan, apa yang terjadi? Maka dikatakan, maka aku akan menegakkan ya dalam kerajaanku. Dan ini untuk apa? Untuk selama-lamanya. Wow. Jadi punya efek yang luar biasa. Kalau kita mau menerima Tuhan dalam rumah, yaitu tubuh kita ini. Jadi sudah mesti mau dikontrol oleh Tuhan. Karena ini rumahnya Tuhan. Ya, rumah saya ngontrol. Nah, rumahnya Tuhan itu tubuh Anda. Kalau tubuh Anda mau dikontrol oleh Tuhan, maka Anda akan mengalami yang namanya kerajaan Tuhan. Dan itu akan mengalami selama-lamanya. Luar biasa. Apa kerajaan Tuhan? Surat Roma 14 ayat 17 mengatakan, karena kerajaan Allah bukan makan minum, tapi soal kebenaran. Nah, jadi kalau mau menjadikan tubuhmu ini rumah Allah, saudara mesti lebih dulu apa? Benar. Nah, kalau benar, ada tandanya. Apa tandanya? Damai. Ya, sini katakan, kerajaan Allah bukan makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera
Dan kalau sudah damai sejahtera, lebih lanjut apa? Sukacita. Karena itu saudaraku, anak-anak Tuhan yang benar itu kelihatan di wajahnya. Ya, murung apa sukacita. Coba lihat kanan kiri, apa murung apa sukacita. Ya, kalau saudara lagi mangkal, kecewa, gimana mukamu? Wah, mengkeret semua ya. Ya, karena itu mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bersinar. Ya, muka bahagia. Nah, itu wah luar biasa. Hormon kalau sudah bahagia itu hormonnya itu luar biasa. Tapi kalau saudara stres, walaupun saudara makan obat apa, saudara akan tenggelam. Pasti. Ya. Jadi kalau saudara menilai orang, lihat aja wajahnya. Wajahnya biar. Makanya cari mantu, coba jangan yang merengut terus. Bahaya nanti. Ya. Tapi yang bisa bersinar. Nah, saudaraku, nah sekarang Tuhan mau memberikan kepada kita kunci kerajaan. Ya, jadi tujuan khotbah ini adalah kita mau berkumpul. Paling tidak 2 orang kata Tuhan. Jadi saudaraku, gereja itu bukan hanya banyak orang, 2 atau 3, tapi kumpul atas nama Tuhan, aku hadir. Ya. Jadi nanti istimewa dalam zaman kesukaran, zamannya antikris, seandainya saudara belum terangkat, belum mengalami rapture yang pertama, jangan lupa kumpul. 2-3 orang, nggak apa-apa. Ya, di situ Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan berkata, aku akan mendirikan gerejaku, ya, dan aku akan beri kunci-kunci kerajaan. Sayang dalam bahasa Indonesia ditulisku kunci, cuma 1, single. Tapi sebenarnya maksudnya kunci kerajaan. Jadi Tuhan akan memberikan saudara kunci-kunci kerajaan untuk membuka. Ya, apa saja yang engkau butuhkan dalam hidup. Karena kita ini butuh macam-macam. Ya, semua manusia membutuhkan macam-macam hal. Nah, apa tujuan Tuhan datang ke dunia? 2 hal. Pertama, membebaskan kita dari dosa. Ini paling penting. Sebelum saudara bisa menjadi orang yang bahagia, saudara mesti dilepaskan dari dosa. Kenapa? Karena Adam dulu itu adalah orang yang sudah ada di kerajaan. Pertama kali, ya, dia menguasai bumi. Karena kata Tuhan, kuasailah bumi. Nah itu kan raja. Betul enggak? Karena itu saudara, Tuhan ingin supaya saudara itu punya otoritas. Punya kuasa. Dan mengikut Tuhan. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh, saudara akan diberi otoritas. Untuk menguasai bumi. Karena ini janji Tuhan pertama. Kamu kuasailah bumi. Tapi oleh karena jatuh dalam dosa, maka Allah itu sangat kasihan. Kenapa? Begitu jatuh dalam dosa, timbul apa yang pertama? Rasa takut. Nah, saya nggak tahu ya, apakah saudara sekarang masih ada rasa takut-takut. Takut apa? Takut sakit. Ini gangguan tentu. Dan yang bikin sakit siapa? Iblis. Bukan Tuhan. Kedua, takut apa? Takut mati. Yang bikin mati siapa? Iblis. Yang bikin sakit siapa? Iblis. Ayub itu
kena sakit kenapa? Iblis, betul nggak? Lalu yang bikin mati siapa? Iblis. Jadi Tuhan itu ingin melepaskan saudara dari cengkeraman ini. Ini yang membuat orang takut. Takut sakit, takut mati. Ya, lalu ada yang ketiga, takut setan. Halo? Anak-anak Tuhan diberi kuasa, kunci. Saya dulu penakut sekali. Maaf ya, suku. Saya ini tukang ngompol dulu. Kenapa? Karena takut. Jadi kalau orang ada penyakit ngompol, itu takut. Kenapa? Takut ke belakang. Ya, minum banyak kan mesti kencing. Tapi takut ke belakang. Ya tidur terus lalu jos. Saya malu dulu. Sampai SMA itu saya masih ngompol. Karena saya gagap. Takutnya bukan main. Disitulah waktu saya baca Alkitab saya mendapat kelepasan. Karena Tuhan berkata, sekarang ada malaikat menyertai kamu yang jauh lebih besar. Ini melepaskan saya. Karena itu saya tidak senang kalau saudara punya roh ketakutan. Takut masa depan, nanti piye ya, nanti gimana ya. Kuatir itu ya takut. Saudaraku. Jadi kita mesti belajar untuk yang namanya dilepaskan dulu dari dosa. Tapi kalau saudara sudah dilepaskan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, untuk supaya jangan berbuat dosa lagi, maka Tuhan mempunyai melakukan fungsi yang kedua, yaitu mengajar, mendidik. Dengan apa, Sku? Dengan firman Tuhan, membangun. Karena itu orang Kristen pasti berubah kalau betul. Ya, dia menjadi orang yang dididik oleh firman, pikirannya berbeda. Sekarang dia mempunyai harapan yang kuat, masa depan yang kuat, tidak takut. Itu kuncinya. Ya. Jadi kalau sudah masih ada rasa takut-takut, kata Tuhan apa? Dalam 1 Yohanes, orang yang masih takut itu kasihnya belum sempurna. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau sudah mencintai Tuhan, cintai firman-Nya. Firman-Nya memberikan kita janji, pasti akan bangkit dari antara orang mati. Dan itu memberikan kemenangan. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau saudara begitu, maka saudara akan menjadi orang yang merdeka dari ketakutan. Dan mau diajak oleh Tuhan mendirikan kerajaan. Jadi sebenarnya sekarang ini kita gereja Tuhan ini sedang direkrut oleh Tuhan untuk mendirikan kerajaan Tuhan di muka bumi yang pernah sudah direbut oleh iblis. Karena apa? Karena Adam dan Hawa dibohongi. Kuasanya diambil. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan dunia saat ini dikuasai oleh iblis. Sekarang ini masih, yes, masih. Karena itu sudah lihat lebih banyak orang benar apa orang jahat. Lebih banyak yang jahat sekarang. Sekarang hoax di mana-mana ya. Hati-hati kalau lihat gadget, belum tentu benar. Ya, yang ngomong itu dokter, belum tentu. Itu AI, artificial intelligence. Jadi dia pakai wajahnya dokter, dia pakai kata-katanya dokter, tapi bukan.
Makanya saudara kadang-kadang terkecoh. Saya lihat loh, ini kan presiden kita yang ngomong. Ternyata bukan. Karena dibuat saat ini. Jadi dunia kita ini sekarang penuh kebohongan. Dan orang lagi tidak mau punya istri. Pelihara apa? AI, patung. Patungnya wanita. Cantiknya, waduh. Bukan main. Dan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan bisa hubungan seks. Kok bisa ya? Loh sekarang ini dibuat. Waduh. Kita ini sedang mengalami tipuan iblis yang luar biasa. Karena itu kita dididik oleh Tuhan. Punyailah roh keanakan. Sonship. Untuk mau dididik. Kita akan menghadapi masa yang sulit. Dan bagaimana bisa merebut dunia ini? Dimulai dengan berkumpul, kata Tuhan. Berkumpul bersama Yesus yang bangkit. Ya, karena itu saudaraku, nanti saudara baca lagi ulang di rumah Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ya, oleh karena itu mari kita bacakan ayat-ayat ini, ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Wah, luar biasa, saudaraku. Dikatakan di sini, saudaraku, pada waktu Yesus setelah bangkit, murid-murid mendengar berita kebangkitan Yesus. Dan malam itu, pagi mendengar berita, malam itu mereka kumpul dalam suasana ketakutan. Dan waktu mereka kumpul di satu tempat, Yesus masuk. Padahal pintu terkunci. Sehingga mereka kaget, hantu. Bukan. Aku, Tuhan yang bangkit. Jadi mereka kaget, dan waktu mereka berkumpul, karena mereka takut, Tuhan Yesus datang. Jadi perhatikan, kalau saudara berkumpul dengan hati merindu ketemu Tuhan, Tuhan pasti hadir. Karena Tuhan janji begitu, 2 atau 3 orang kumpul, aku hadir. Karena itu suami istri kalau kumpul di rumah dan mau bersama-sama mempunyai hati mencari Tuhan, pasti Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, pasti apa? Dikatakan di sini, damai sejahtera bagi kamu. Nah, oleh karena damai, lalu apa? Sukacita. Persis Roma 14 ayat 17 tadi. Kerajaan Allah bukan makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, ini yang bikin umurmu panjang. Kalau saudara nggak sukacita, bagaimana bisa baik gitu loh. Jadi kalau mau sehat, coba ada masalah, memang ada masalah. Tapi saudara punya harapan.
Harapanmu harus lebih besar dari masalahmu. Dan kau bisa mengatasi karena punya sukacita. Dan Tuhan bukan sekali ngomong. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Wow, ini berarti Tuhan itu serius. Ini soal damai ini luar biasa. Lalu setelah itu Tuhan berkata, sekarang aku utus kamu seperti aku juga diutus oleh Bapa. Berarti Yesus ini mau menjadi prototip, contoh aktual. Kenapa? Karena dia Allah jadi manusia. Manusia sejati, sama seperti kita. Jadi kalau sudah berkata, oh kalau Yesus kan Allah, ya dia bisa. Dia disalibkan, dia bisa berkata ampuni. Kalau saya nggak bisa ngampuni. Loh, Yesus itu jadi manusia. Betul-betul manusia. Dia copot kealahannya. Walaupun dia Allah. Tapi dia tidak menggunakan kealahannya. Nah ini yang mau ditipu oleh iblis. Kamu pakai kealahanmu. Waktu Yesus lapar, coba jadikan batu itu jadi roti. Kan kamu anak Allah, kan kamu Allah. Kan bisa batu jadi roti, bisa nggak? Bisa. Tapi Yesus nggak mau. Karena dia mau komitmen. Dia mau jadi seperti manusia supaya jadi contoh bagi kita. Jadi kalau sudah berkata, kalau Yesus ya bisa, dia Allah kok. Kalau aku, ora iso. Aku kok suruh ngampuni, ya gak bisa. Kalau pendeta bisa, kalau aku gak bisa. Loh. Yesus itu manusia. Ini sudah mesti ngerti. Nah kalau sebagai manusia sekarang diutus oleh Bapa. Karena itu saudara juga akan diutus. Ya. Dan untuk supaya punya power, mampu melakukan, Tuhan mengembusi mereka. Terimalah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang takut, ya, aku nggak bisa. Percaya, kalau sudah diberi Roh Kudus pasti bisa. Apa saja bisa. Karena Roh Kudus itu Allah. Allah mau diam dalam dirimu. Dan kau bisa ngatasi. Ya. Karena itu rasa takut harus diubah. Ya, ini namanya transformasi. Jadi transformasi itu macam-macam. Antara lain takut jadi sukacita. Ya. Nah, ketakutan itu senjatanya iblis memang. Paling murah. Dia nggak perlu fight, tapi saudara digerogoti dari dalam. Ya dah, dia nggak perlu pakai tenaga. Ingat ya, iblis itu makhluk pribadi. Jadi kalau dia mau nyerang, kalau kita kumpul, dia kirim lebih banyak. Nah ini kan butuh tenaga, betul? Dia jadi panggil, kumpul sini, iblis kumpul, ini karena ada anak-anak Tuhan kumpul, yuk diserang. Itu pakai namanya frontal. Tapi paling pintar dia, nggak perlu itu. Jadi dia bisa konsentrasikan untuk nyerang yang lain, saudara diberi roh ketakutan. Nah roh ketakutan ini dari dalam. Runtuh sendiri. Jadi saudara jangan mau. Ya, roh ketakutan ini meruntuhkan hidupmu. Ya, takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Waduh ada berita begini, ini perang belum selesai, ini harga naik terus, betul nggak? Ya, sampai presiden kita impor lebih banyak beras karena ada rasa takut ini nanti Indonesia gimana ini. Panen kurang.
Kenapa? Karena cuaca berubah. Ya, itu dari dulu loh, 20 tahun yang lalu majalah Times, majalah Newsweek sudah taruh gambar yang jelas. Kalau bumi ini naik 1-2 derajat, maka panen akan turun 25%. Sudah diketahui. Dan nanti bulan Oktober sudah akan mengalami panas yang lebih dari tahun yang lalu. Ini jelas. Kenapa? Karena es sudah mencair. Saudara lihat itu. Apa yang dulu penuh es, sekarang hilang. Dunia kita ini sudah berubah. Kenapa? Karena manusia ya egois. Potongi ya hutan, banyak orang-orang marah sama Indonesia, karena Kalimantan itu salah satu daerah hutan yang luar biasa besar, tapi dipotongi, pokoknya disikat sama orang-orang jual kayunya, ya, banyak sampai Amerika ada ya kelompok yang nggak mau impor dari Indonesia gara-gara itu. Karena mereka nggak setuju. Hutan-hutan habis. Ya, saudara. Nah, berita kebangkitan ini membangkitkan semangat. Berita pagi ditanggapi dengan tindakan iman mereka seperti bibit ini. Kalau bibit itu ditanam, lalu dia tumbuh, bangkit. Nah, saya percaya, kalau sudah dengar firman Tuhan dengan baik, lalu saudara hatimu ini baik, lembut, ya. Kalau biji itu ditanam di tanah keras, nggak bisa. Tapi kalau hatimu ini bisa lembut, bisa sadar kesalahan, hancur hati. Ini penting, banyak orang Kristen tidak pernah hancur hatinya. Hancur hati oleh karena menilai dirinya ini rusak. Saya bobrok, Tuhan. Seperti Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku? Nah, ini yang membuat bibit yang Tuhan tanam itu bisa muncul dalam dirinya. Ya, dan ini memberikan kekuatan, dan kuncinya kalau kita mau berkumpul bersama, sebab Tuhan janji, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, ya, jadi kumpul bukan untuk gosip, kumpul untuk memuliakan Tuhan, maka aku pasti hadir. Dan kalau sudah kumpul, maka apa? Tuhan yang datang. Bayangin, karena itu saya percaya kalau saudara menyanyi bersama di sini, saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Tuhan datang. Ya, saya bersyukur dulu masih saya ingat salah satu pengerja kita, Ibu Magdalena dari Nganjuk, ya, dulu menjadi full timer kita beberapa tahun, menjadi song leader, penyanyi. Waktu dia menikah, dia minta nikah di gereja. Ya, waktu itu gereja lagi yang di sana. Ya, lalu dia undang teman-teman. Waduh, teman-teman, kok masuk gereja ini kan enggak boleh. Tapi oleh karena nikah, mereka datang. Nah, mereka bersaksi. Begitu masuk, menginjakkan ruangan gereja, mereka rasakan sesuatu berubah. Aneh ya. Itu namanya roh Tuhan hadir. Bisa dirasakan. Lalu bisa berubah, bertobat. Ya. Tidak diomongi apa-apa. Bisa berubah. Karena itu di tempat ini selalu diadakan doa-doa supaya hadirat Tuhan itu nyata.
Nah kalau hadirat Tuhan nyata, itu bisa dirasakan damai sejahtera. Ya, Yesus itu pribadi kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, di mana ada kebenaran, Yesaya 32 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan itulah tanda pertama-tama saudara akan ditransformasi oleh Tuhan. Penting. Ya. Itu berarti Tuhan mau saudara memberi keleluasaan untuk Dia berkuasa. Karena itu saya yakin kalau saudara datang ke gereja, saudara tidak mengalami damai, berarti firman Tuhan belum masuk. Karena firman Tuhan itu Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Jadi kalau saudara bisa menerima firman Tuhan, ini sebagai Allah yang bicara. Tanda pertama, damai mesti terjadi. Jadi kalau hatimu masih risau, kenapa? Ya karena saudara masih tidak mau ngampuni misalnya. Nah, saudara tidak mau ngampuni, padahal Tuhan berkata apa? Ampunilah. Nah, engkau nggak mau ngampuni, ya tetap aja. Nggak damai. Kemerungsung terus, jengkel terus, gondok terus. Gondok itu seperti kodok itu jadi nanti penyakit. Kenapa kau mau nyimpen penyakit? Ayo, ya. Karena itu anak Tuhan mesti bisa bersukacita dari mukanya itu. Nah, sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan. Tahu loh ya. Tapi kok enggak mau? Ya karena enggak mau nerima perkataan Tuhan. Saya suruh ngampuni. Orang itu jahatnya bukan main. Nah sekarang sudah enggak mau ngampuni ya rugi sendiri. Betul? Ngampuni itu tinggal dari hati aja kok enggak mau. Tinggal klik gitu loh. Ya. Nah sekarang sudah lihat, saya beri gambar ini. Yesus itu kebenaran. Poin pertama kalau saudara mau menerima perkataan Tuhan, kebenaran, maka ke bawah kata Tuhan, orang itu kalau mau terima Yesus, maka kerjaan Yesus pertama menguduskan. Ya. Kalau kita mau jadi hamba kebenaran, hasilnya pengudusan. Jadi saudara tidak mau lagi yang nggak benar. Yang nggak benar itu biasanya apa? Perbuatan apa? Gelap. Nggak mau apa? Dagang gelap. Istri gelap. Suami gelap, uang gelap, dagangan gelap. Kalau dagangan gelap, ada rasa takut enggak? Contohnya kalau saudara dari luar negeri, saudara membawa barang gelap. Masuk enggak? Waktu lewat bandara persis ada tukang periksa, timbul duk. Takut pasti. Itu sebetulnya warning, sign. Awas. Jangan gelap. Ya, saudaraku, kebenaran itu membuat kita pengudusan. Nah, kalau kudus itu timbul kesatuan. Mana suami istri itu bisa bersatu, pertama-tama omongannya jangan sampai ngapusin. Jangan sampai menipu.
Kalau engkau sudah menipu sama suamimu tentang duit, suami mulai nggak percaya, mulai dari situ. Pasti ribut terus. Ya, kalau mau kasih orang tua, kasih tahu sama suaminya. Ini mau tak kasih orang tua, boleh nggak? Gitu loh. Jadi jangan terus diam-diam, ya, lalu uangnya hilang gitu. Ada satu jemaat kita di Tanah Mas. Itu suaminya lihat, loh kok uang hilang? Istrinya juga berkata, loh kok uang hilang? Istri mencurigai suami. Suami mencurigai istri. Repot enggak? Ternyata apa? Toyol. Loh ini benar loh. Ini benar. Saya dulu tinggal di Surabaya. Di sebelah saya itu ada hotel. Yang pemiliknya itu pelihara toyol. Daerah di situ sering kali hilang. Sampai mereka jengkel lalu geruduk ya tempat itu. Karena orang ini pelihara tuyul. Makanya kalau saudara anak Tuhan yang betul, rumahmu betul ada Tuhan, tuyulnya takut. Amin. Enggak ada tuyul di rumah anak Tuhan. Tuhan kita lebih dahsyat. Ya, karena itu kalau saudara bersatu, itu seperti itu. Ban ya, kalau bocor, lalu dulu saudara tambal ban mesti digosok, dibersihkan, lalu baru dikasih lem, betul? Lalu bisa rapat. Kalau ada satu pasir saja yang di tengah-tengah itu, udah nanti bikin lepas. Dulu kita suka bikin meja, mejanya sudah tua, lalu dikasih apa? Nah, formika gitu ya, jadi baru. Tapi karena ada minyak sedikit di situ, lalu sup panas ditaruh di situ, apa yang terjadi? Bluduk, bluduk, betul? Dulu kan gitu ya, meja kita itu bisa lalu terkelupas. Jadi begitu juga, suami istri ini mesti kudus. Baru bisa nempel dengan baik. Ya. Dan kalau kita nempel dalam Mazmur 133, ya, supaya kamu ini hidup rukun, maka aku akan memerintahkan berkat turun. Sudah nggak perlu cari berkat, berkat diturunkan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang kok rugi terus ya, dagangan, ya, coba suami istri ribut enggak? Itu kan belum pernah, ini wah orang itu ngecak, orang itu, enggak taunya problemnya bukan orang itu makan uang saudara, suami istri enggak mau rukun, ada saja kecolongan. Nah, kalau saudara bisa bersatu, itu kekuatan dan berkat turun. Kalau berkat turun, lalu bisa membangun yang ke atas sekarang. Ya. Akibat damai, Yesaya 32 itu ketenangan. Lalu ketentraman, bahasa lain assurance, keamanan, jaminan. Nah kalau jaminan, orang lalu invest, bangun. Makanya sebetulnya banyak orang luar negeri ini mau invest di Indonesia. Takutnya apa? Demo. Terus terang aja pengusaha-pengusaha.
Pengusaha luar negeri mikir, demo. Makanya mereka lalu memindahkan, betul? Dari Jakarta sekarang banyak pindah. Nah kalau demo terus gimana? Berusaha tapi demo, gimana bisa maju? Karena nggak aman. Karena itu kalau saudara mau membangun keluarga, membangun usaha, lebih dulu mesti damai. Suasana damai, tenang, aman, assurance, ada jaminan. Wah, mau tanam. Ya. Nah, kalau kita sudah didatangi oleh Tuhan, kehadirannya akan memberikan sukacita. Ya, Yohanes 20 tadi sudah kita baca, sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya, ya, murid-murid bersukacita karena mereka melihat Yesus yang betul-betul bangkit. Duh, ada tandanya ini loh, coba kamu lihat ini tanganku ini. Ya. Jadi Tuhan itu masih simpan, yaitu luka itu. Tanda itu. Bukan berarti masih borokan, tidak. Cuma ada tanda, mark, sign gitu. Ya. Ini loh, aku sudah menebus engkau dengan darahku. Ini tandanya. Nah sekarang mereka melihat Yesus yang sudah bangkit. Jadi sukacita karena melihat derita, ini tanda ini, diganti sekarang dengan tubuh kemuliaan. Tembok bisa tembus. Hebat ya. Waktu Tuhan Yesus ketemu mereka di danau, Yesus berkata, kamu tangkap ikan, lalu dibakar. Yesus makan, mereka lihat. Orang bangkit nanti masih bisa makan, bisa. Jadi saudara yang senang bakso, nanti setelah Tuhan bangkit, saudara masih bisa makan bakso. Nggak perlu ke belakang, aneh ya. Nggak perlu jamban, tapi bisa merasakan. Loh itu tubuh apa itu? Ya kalau robot bisa enggak makan? Nggak bisa. Ya, tapi Yesus tubuhnya luar biasa, tubuh sorgawi. Nah ini namanya transformasi. Saudara tidak lagi tunduk kepada hukum alam. Tidak. Ini yang hadiah dari damai. Tapi kemudian ada tugas. Kita harus menjadi duta perdamaian. Ya, Tuhan berkata, sekarang aku utus kamu. Ya, nah kita sekarang kalau sudah punya damai, cepat dibagikan. Kenapa? Karena konsep Tuhan begini. Kalau kamu sudah diberi, jangan lupa memberi. Kalau kamu tidak memberi, itu berarti mandek. Nah kalau mandek itu berarti saudara itu laut mati. Laut mati itu bukan laut, danau sebetulnya. Di mana? Di Israel. Di atas ada danau Genesaret. Alirannya air turun, terus turun ke bawah, ada danau lagi yang besar. Yang namanya laut mati, padahal itu danau. Ya, danau ini paling rendah di dunia. Paling rendah. Berat jenisnya hampir 1,9 sekian. Kalau air putih berapa berat jenisnya? 1. Kalau air laut berapa? 1,3. Kalau saudara di laut bisa nggak ngapung? Nggak bisa. Kenapa? Karena berat jenis tubuhmu lebih dari 1,3.
Tapi kalau saudara masuk di laut mati, danau mati itu, saudara bisa ngapung. Karena tubuhmu, berat jenis tubuhmu lebih rendah daripada air di situ. Jadi saudara itu bisa baca koran sambil tiduran di air. Gak percaya, ya pergi ke sana. Nanti sudah alami, ya. Tapi air itu membuat ikan-ikan semua mati. Karena itu disebut laut mati. Kenapa, Karena terima terus input, no output. Tiap hari saudara in dan out, betul? Napas ini in, nanti makan in, sebentar lagi output. Di mana? Jamban BAB. Coba nggak bisa output gimana? Halo, siapa yang pernah nggak bisa output 5 hari itu? Waduh, nggak bisa ke belakang 5 hari. Waduh, rasanya udah gimana ya? Nah, begitu hidup manusia. Kalau sudah mendapat berkat, jangan lupa bagi berkat. Saya sudah mempraktekkan, tiap kali saya dapat, saya mesti bagikan. Ya. Kalau ada kumpulan ini, besok saya ke Cilacap. Dan tiap kali kalau kumpul sama hamba Tuhan, saya nggak lupa membagikan. Dulu waktu saya masih kekurangan, saya tetap membagikan. Kenapa? Karena hukum Tuhan begitu. Berilah, maka kepada kamu akan diberi. Dan dikatakan nanti kalau Tuhan kasih, itu sampai dipetak-petak. Supaya padat. Ya. Nah, saudaraku, sekarang Tuhan sudah memberi damai pada kita. Sekarang kita mesti bagikan kepada orang lain damai itu. Karena itu bukalah mulut saudara, ajak teman-temanmu datang ke gereja. Yo, senang di gereja, damai. Ya, dulu ada seorang anggota kita, yang istrinya anggota kita, ya, tapi dia belum mau. Satu kali stres waktu pajak-pajak yang lalu dikejar pajak, karena harus diteliti, dia stres. Saya bilang coba kamu belajar menyanyi gembor. Dan dia nurut. Hari itu dia berkata, waduh Pak Bekti, dahsyat pujian itu. Begitu saya nyanyi gembor, lepas semuanya tekanan. Dalam pujian ada kuasa. Karena itu jangan lupa datang lebih awal memuji Tuhan, ada kuasa. Ya. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, kalau sudah mengalami damai, coba sekarang sudah datang kepada orang lain. Berilah dirimu berdamai, nanti beda. Hidupmu akan beda. Ya. Jadi saudara menjadi iklan berjalan. Yuk, yang belum pernah cerita sama tetangga, coba bawa mereka kepada Tuhan, agar mereka juga menjadi duta kerajaan. Dan terakhir paling penting, Tuhan akan memberikan saudara otoritas. Dahsyat ini. Sudah diberi otoritas untuk bertindak atas nama Kristus. Ya, seperti tadi dikatakan, sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Berkata, terimalah Roh Kudus. Saya harap semua kita minta Tuhan beri saya otoritas
Rohmu yang kudus ini, yang punya power bukan main, ya, yang bisa melepaskan dari dosa, membebaskan orang lain, menolong orang lain. Dulu saya nggak bisa doakan orang bisa sembuh. Tapi berapa banyak dulu ada beberapa orang cancer, sudah setahun cancer, saya suruh maju ke depan, kita berdoa bersama-sama. Ya, sampai sekarang masih ada itu anak cucunya di tempat ini. Ya, setahun kotoran dari ibunya ini baunya, waduh. Dan dokter berkata itu kanker. Tapi sembuh total. Kenapa? Karena doa. Percaya hadirat Tuhan. Jadi kalau kita terima Roh Kudus, itu ada kuasa yang dahsyat, ya, yang bisa mengubah kita. Nah, karena itu saudaraku, kita mau terima otoritas ini dalam hidup kita, ya, supaya kita ini punya kuasa untuk apa? Diberi kunci-kunci. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nanti kalau pulang jangan lupa Alkitab saudara yang tertulis itu diubah. Karena di Alkitabmu yang terjemahan bahasa Indonesia itu dituliskan cuma kunci. Kepadamu akan kuberikan kunci. Mestinya kunci-kunci. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Aku akan kasih kepada kamu kunci-kunci kerajaan sorga. Ya, apa itu kunci-kunci kerajaan sorga? Itulah karunia-karunia Roh Kudus. Jadi saudara, setelah sudah terima banyak berdoa, saudara nanti akan terima Roh Kudus. Kalau sudah mau taat ya, terima Roh Kudus. Ya, dan kalau sudah terima Roh Kudusku, ini kunci-kunci kerajaan untuk buka. Kenapa saya bisa khotbah begini? Karena kalau saya khotbah tidak cari Google, gampang ya. Mau jadi pengkhotbah hebat, gampang tuh. Cari Google, bisa, banyak contoh. Tinggal ngomong. Tapi saya nggak melakukan itu. Saya berdoa Tuhan kasih. Tuhan ngunduh. Saya diberi kuasa untuk mengunduh apa yang harus saya berikan pada jemaat. Waktu saya berdoa timbul kunci. Ya. Nah, Tuhan memberikan kita karunia-karunia, yaitu untuk memberkati orang lain. Jadi saudara nanti diberi oleh Tuhan untuk kuasa, ya, otoritas. Sudah praktekkan, ya, dalam fakta. Misalnya anak saudara sakit, ya, anak saya 3 sakit. Anaknya ibu ini. Coba kamu berdiri. Ibu. Nah, ini Ibu Sunoryati. Ini anaknya nih. Yo, udah duduk aja ya. 3 anaknya sakit. Ya, sakitnya macam-macam. Dulu guling-guling ini. Ya, picu ini. Wah, guling-guling. Dia Dr. Ben Heder berkata, wah ini mesti dioperasi. Kita doakan sembuh. Anak kedua benjolan. Ketiga ya. Benjolan di perut. Sebesar telur gitu. Ya. Kalau enggak begitu,
ini keluarga saya ini tidak mau kenal Tuhan. Tapi waktu sakit, didoakan, benjolan ini bisa hilang. Saat itulah percaya Yesus. Ya, jadi dalam Tuhan ini ada kuasa. Bukan saudara, saudara itu cuma pipa, penyalur aja. Jadi jangan suka, oh aku nggak punya kuasa nyembuhkan. Ya memang nggak punya. Tapi engkau bisa menyalurkan. Coba gunakan. Ya, kalau tetanggamu sakit, coba didoakan gitu. Kalau dia bukan orang Kristen, kesempatan untuk sudah berdoa. Supaya mereka percaya. Ya, apa yang dikatakan Tuhan di sini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Pertama, mengusir setan. Dulu saya takut sama setan. Belakangan saya ngusir setan. Jadi saudaraku, berani gak ngusir setan? Ayo. Jadi kalau ada orang kerasukan, juga saudara doakan sekali. Iya. Ada jemaat kita, itu perempuan ya, tapi pintar karate atau apa itu, saudaraku. Dia jadi kepala satpam dari saudara Cahyono. Datang nggak Cahyono ini? Kepala satpam, perempuan ditakuti karena dia geblak. Tapi penuh dengan ilmu. Kita doakan berbulan-bulan. Kenapa? Ada lagi. Yoga mendoakan keluar keris. Keris kecil sini. Keris emas. Saya mendoakan, saya doakan begini. Keluar dari matanya, kelorak batu. Lagi-lagi belum tuntas. Ya, minggu depannya lagi saya doakan lagi. Saya matanya ada benjolan, ada di matanya ini benjolan. Saya ginikan, batu. Ini di tangan saya nih. Tahu kenapa? Karena dia neneknya waktu mati sebetulnya mau diberikan ilmunya pada cucunya ini. Dan biasanya orang kalau mau mengambil ilmu itu paling cepat. Orang mau mati dicium gitu. Langsung masuk semua. Dan kita lepaskan, sudah banyak yang menangani. Lois, Dero, Yoga, saya, dan banyak macam-macam barang keluar dari tubuhnya. Sekarang bebas. Wow, ngusir setan, bicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Sudah bisa berbahasa roh, ini bahasa malaikat ini. Sudah bisa hubungan dengan Tuhan. Nanti saudara punya iman makin kuat, dahsyat. Ya, sudah mengangkat pergi ular seperti Paulus waktu dia digigit sama ular, orang-orang berkata, wah sebentar dia mati ini. Ularnya ini ular berbisa. Ternyata diangkat oleh Paulus, dilepaskan, dibuang ke dalam api. Ya, lalu imunitas, sekalipun minum racun tidak mempan. Saya sudah mau dikejar oleh orang karena saya mendoakan orang, musuhnya ada pakai ilmu, saya dikejar. Ya. Tapi selalu luput. Ya. Saudaraku, kelima, meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Coba dipraktekkan Jangan saudara itu takut, coba praktekkan. Kalau sudah nggak praktekkan, sudah nggak melihat mujizat. Ya, jadi kalau sudah punya hati berani, lihat mujizat. Karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan.
bahwa dalam Tuhan pertama ada damai, dan damai ini nanti memberikan saudara macam-macam hal luar biasa.